Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Briantama, NIM 19042047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul jenis-jenis pembinaan SDM di sektor publik. Pengertian pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli, serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan mendambabaktikan dalam bentuk sikap yang bersih. Pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional, serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pentingnya pembinaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Betapapun modern sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi, namun apabila SDM-nya tidak memiliki kualitas yang buruk, maka tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, baik teoritis, konseptual, keahlian, maupun sikap dan mental. Untuk itu, pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi sebagai seorang pegawai. Menurut Widjaya, tujuan pembinaan khusus kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dengan maksud untuk mampu melaksanakan tugas dengan efisien. Bentuk-bentuk pembinaan pegawai. Bentuk-bentuk pembinaan kepegawaian dikelompokkan menjadi: yang pertama, pembinaan kepangkatan; yang kedua, pembinaan jabatan; yang ketiga, pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan; yang keempat, pembinaan disiplin. Cara atau metode dalam pengembangan keterampilan. Beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan pegawai sebagai berikut. Yang pertama yaitu magang atau apprenticeship training. Yang kedua, learning by doing atau on the job training atau bekerja sambil belajar. Yang ketiga, vestibuling training. Yang pertama, magang atau apprenticeship training. Magang adalah suatu pembelajaran pegawai baru dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh para pakar atau ahlinya. Untuk mendapatkan skill yang sama dengan masternya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Yang kedua, learning by doing atau bekerja sambil belajar. On the job training adalah suatu bentuk pembekalan yang dapat mempercepat proses pembinaan pengetahuan dan pengalaman kerja atau transfer knowledge dan para karyawan senior ke junior. Pelatihan ini langsung menerjunkan pegawai baru bekerja sesuai dengan job description atau job desk masing-masing di bawah supervisi atau pengawasan penyedia atau karyawan senior. Yang ketiga yaitu vestibuling training. Vestibuling training adalah memberikan pelatihan semacam kursus yang dijalankan di luar lingkungan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan pada kursus tersebut tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang nantinya akan digeluti oleh para peserta. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.